Halo semuanya, kenalin aku Ardita. Di sini aku bakal ngebahas tentang technopreneurship. Kenapa sih kita harus belajar tentang technopreneurship, harus mempelajari technopreneurship? Di sini aku bakal bahas. Ada beberapa pembahasan tentang technopreneurship itu sendiri, terus ada juga tentang bakar duit, juga ada marketing mix, sama business plan. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih itu technopreneurship? Jadi gampangnya itu technopreneurship adalah penggabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Nah, jadi technopreneurship ini adalah tentang menciptakan dan mengelola bisnis berbasis teknologi. Nah, jadi para teknopreneur itu memanfaatkan tren dan perubahan pada dunia teknologi untuk menciptakan peluang kerja yang menguntungkan. Nah, kenapa aku tertarik mempelajari tentang technopreneurship itu? Karena ada tujuannya. Kayak tujuannya itu tentang memanfaatkan peluang bisnis yang muncul dari perkembangan teknologi, menciptakan nilai tambah dalam produk dan layanan dengan memanfaatkan teknologi, menghadapi tantangan teknologi dengan memahami tren teknologi terbaru, mengikuti perubahan pasar, juga membangun jaringan dan kolaborasi dengan komunitas dan jaringan profesional yang berfokus pada bisnis berbasis teknologi. Juga membangun keberlanjutan bisnis dengan memahami prinsip-prinsip bisnis yang sehat, termasuk pengelolaan keuangan, strategi pertumbuhan, dan pemasaran yang efektif. Terus karena di sini aku lagi kuliah jurusan sistem informasi, apa sih contoh implementasi technopreneurship itu dalam sistem informasi? Contoh implementasinya misalnya kayak berupa pengembangan aplikasi mobile. Nah, dalam mengimplementasikannya akan dibutuhkan pemahaman tentang bisnis dan pengetahuan tentang teknologi sistem informasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan baru di pasar yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang bakar duit di dunia startup. Nah, istilah bakar duit adalah strategi untuk mempercepat pertumbuhan startup. Jadi, istilah bakar duit ini menghabiskan dengan cepat, mencapai strategis seperti pengembangan produk, perluasan pasar, membangun merek cepat. Namun, strategi ini memiliki risiko yang cukup tinggi, masuk kehabisan dana, pengeluaran yang tidak efektif, kesalahan strategi. Jadi, keputusan untuk menggunakan strategi ini harus didasarkan dengan pemahaman pasar, sumber daya yang tersedia, serta manajemen risiko dan keuangan yang hati-hati. Nah, contoh kayak kasus atau istilah bakar duit ini yang mungkin ada yang mungkin kita bakal kenal startupnya. Contohnya adalah Gojek. Terus kalau untuk e-commerce itu ada Tokopedia dan juga Bukalapak. Jadi mereka itu mengadopsi strategi bakar duit dengan menghabiskan dana besar-besaran untuk pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi ke berbagai pasar di Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk mengamankan pangsa pasar yang lebih besar dan membangun merek yang kuat di tengah persaingan yang sangat ketat. Nah, kira-kira itu sih tadi tentang pembahasan bakar duit. Kita lanjut lagi tentang marketing mix. Marketing mix ini adalah kombinasi dari 4 elemen utama dalam pemasaran. Pertama ada produk, terus harga, tempat, dan promosi. Tujuannya kenapa perusahaan harus menggunakan marketing mix? Perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar dan mencapai keberhasilan bisnis. Implementasi dari marketing mix, misalnya perusahaan Samsung. Jadi elemen pertamanya itu produk. Untuk produk, jadi mereka itu menjual berbagai jenis elektronik
seperti smartphone, televisi, perangkat rumah tangga, dan peralatan elektronik lainnya. Kemudian untuk harga, rentan harga yang beragam dan mencakup produk dari segmen harga yang terjangkau hingga premium. Elemen ketiga, tempat, yaitu dijual melalui toko retail elektronik, pusat perbelanjaan, serta melalui toko online dan mitra distribusi. Nah, untuk elemen yang keempat, yaitu promosi, jadi Samsung itu pada iklannya menekankan fitur dan inovasi teknologi. Juga mereka menggunakan selebriti dan atlet, serta sponsor acara dan olahraga untuk membangun image yang baik pada produk Samsung. Jadi memang marketing mix ini menjadi strategi yang efektif, target pasar, dan mencapai keberhasilan bisnis. Lanjut kita bakal ngebahas tentang business plan. Business plan sendiri adalah sebuah dokumen yang menggambarkan visi misi, tujuan, strategi, dan rencana operasional pada sebuah perusahaan. Singkatnya business plan itu berfungsi sebagai panduan dan alat untuk merencanakan dan mengelola bisnis secara efektif. Nah, pada business plan ini ada 4 kerangka utama, yaitu keuangan, konsep bisnis, operasional, dan marketing. Pada kerangka keuangan, fokusnya adalah tentang aspek keuangan bisnis. Ini tuh mencakup proyeksi pendapatan, biaya, dan laba yang direncanakan. Juga termasuk proyeksi arus kas, neraca, dan analisis rasio keuangan. Kerangka keuangan juga menyajikan informasi tentang kebutuhan pendanaan, strategi pembiayaan, dan penggunaan dana untuk mendukung operasional bisnis. Kemudian kerangka untuk konsep bisnis itu untuk menjelaskan ide inti bisnis dan bagaimana bisnis akan beroperasi. Ini tuh mencakup tentang visi misi, tujuan, dan nilai-nilai bisnis. Kerangka ini juga merinci tentang produk atau layanan yang ditawarkan, keunikan nilai yang dimiliki, serta keunggulan kompetitif yang membedakan bisnis dari pesaing yang lain. Selain itu, kerangka konsep bisnis juga menggambarkan target pasar, segmentasi, dan strategi penetrasi pasar yang akan diadopsi. Untuk kerangka operasional, fokusnya adalah bagaimana bisnis akan beroperasi secara praktis. Jadi, ini mencakup tentang detail lokasi fisik bisnis, fasilitas yang diperlukan, pasokan bahan atau produk, sistem pengelolaan, dan proses produksi atau pelayanan. Kerangka ini juga mencakup kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan dalam menjalankan operasional bisnis, serta deskripsi peran dan tanggung jawab tim manajemen. Dan yang terakhir tentang kerangka marketing. Kerangka marketing menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan bisnis. Ini meliputi analisis pasar, identifikasi target pasar, dan segmentasi pasar. Kerangka ini juga merinci rencana pemasaran termasuk saluran distribusi, promosi, penentuan harga, serta upaya pengembangan merek. Selain itu, kerangka marketing juga membahas strategi penjualan, pelanggan yang dituju, dan rencana perkembangan bisnis. Jadi, dari keempat kerangka utama tadi, masing-masing memberikan pemahaman yang mendalam tentang keuangan, konsep bisnis, operasional, dan marketing. Diperlukan untuk merencanakan dan mengelola bisnis secara efektif. Dari business plan sendiri, yaitu memberikan arah, fokus pada pengusaha, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, mendapatkan pendanaan, mengelola risiko, dan memantau pencapaian tujuan bisnis. Itu tadi pembahasan yang aku pengen bahas di video ini. Nah, sebelum aku mengakhiri video ini, aku bakal ngejelasin tentang apa yang aku dapat dari belajar technopreneurship. Jadi yang aku dapat dari belajar technopreneurship sendiri yaitu dapat mengidentifikasi tren pasar. Jadi kayak menganalisis kebutuhan pelanggan serta mengenali peluang bisnis yang muncul
dari perkembangan teknologi. Lalu, memahami proses pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi, prinsip-prinsip keuangan bisnis, seperti perencanaan keuangan dan penggunaan dana secara efektif. Juga memahami cara memasarkan produk atau layanan berbasis teknologi, mengembangkan strategi pemasaran, serta memahami tren dan perilaku konsumen. Dan juga mempelajari pengidentifikasian risiko terkait teknologi, pengelolaan risiko, dan pengembangan strategi pengurangan risiko dalam bisnis technopreneurship. Juga memahami pentingnya berkolaborasi dengan mitra bisnis, membangun jaringan profesional, serta menjalin kemitraan strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir, mempelajari bagaimana menyusun rencana bisnis yang komprehensif, mengembangkan strategi jangka panjang, serta mengatur langkah-langkah taktis untuk mencapai kesuksesan bisnis. Jadi dari yang aku sebutin tadi, itu ngebantu aku untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan yang diperlukan menjadi technopreneurship yang sukses. Nah, mungkin pembahasan tadi bisa untuk menambah pengetahuan kalian tentang technopreneurship. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.